Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fid dini wa zawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-ballati min ahli la ilaha illallah ajma'in. ثم إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Jamaah sekalian, malam hari ini kita akan membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Kemudian nanti jikalau masih ada waktunya, kita lanjutkan dengan membaca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah dalam perkara yang penting untuk kita bahas. Kita awali kajian kita ini yakni pada kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah. Di dalam makna atau tajuk yang diperbahaskan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan satu perkara yang oleh para ulama diberi nama dengan wara'. Apa itu wara'? Itulah yang akan kita pelajari malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-ibadatu la tanfa'u illa ma'al wara'i. Al-ibadatu bermula ini itu ibadah, la tanfa'u yang tiada bermanfaat ia ibadah, illa ma'al wara'i kecuali disertai dengan wara'. Ma'a di sini maksudnya bersamaan dengan amal yang kita lakukan ada wara' yang kita terapkan. Apa itu wara'? Para ulama memberikan pengertian banyak tentang wara'. Di antaranya yang paling mudah kita pahami bahwasanya wara' itu adalah sikap seseorang di dalam ia menghindarkan dirinya dari perkara yang haram dan perkara yang subhat. Kalau perkara yang haram maka sudah terang hukumnya adalah haram. Karena sesuatu itu bila telah berhukum haram berarti memang ia sesuatu yang tiada boleh dilakukan, baik dalam hal perbuatan atau dalam perkara yang sifatnya adalah konsumsi atau makanan. Maka wara' itu adalah meninggalkan perkara yang haram dan yang subhan untuk bisa selamat, di mana di dalam kita ini menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim.
al-ibadatu la tanfa'u illa ma'al wara'. Bermula ini itu ibadah la tanfa'u illa ma'al wara', tiadalah bermanfaat ia ibadah kecuali bersamaan dengannya ibadah ada waroknya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Bisa diingat-ingat atau barangkali dicatat, ini ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Agar ketika kita pulang ke rumah, maka kita bisa memperdalam lagi akan ayat ini, mentadabburi akan isinya, membaca terjemahan maknanya, juga penafsirannya menurut para ulama. Paling tidak membaca tafsir terjemah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Itu ada penjelasan mengenai ayat ini, yakni Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Jadi ketika kita di rumah, bengongnya kita di rumah jangan bengong yang gak ada nilai, tapi bengongnya kita sambil menambah ilmu. Bertambahnya ilmu itu pertama ada dalam dua hal. Yang pertama, bertambahnya hafalan kita terhadap ilmu itu. Jika tidak bisa memperoleh itu, maka menambah kepahaman akan sesuatu. Itu juga ilmu. Nah, ilmu itu ada yang sifatnya perkara yang dihafal, ada sesuatu yang menambah kedalaman pemahaman dalam perkara tertentu, disebut dengan hikmah daripada ilmu. Artinya bertambahnya keyakinan kita pada Allah sebab membaca itu bertambahnya ilmu, walau yang kita baca lupa. Artinya yang tadi kita baca apa itu, ayat berapa kita lupa karena kelemahan kita dalam menghafal. Kita baca kitab lupa apa itu ibaratnya, tapi makna kita dapatkan, itu juga ilmu. Karena makna yang didapatkan itu akan menambah keimanan seseorang. Bertambahnya ilmu maka akan bersamaan dengan itu juga bertambahnya iman, itu pasti. Jadi kalau iman nambah mesti karena ilmunya nambah. Tapi Pak, ilmu saya nggak nambah-nambah. Nggak nambahnya apa? Hafalannya nggak nambah, mungkin iya, tapi kepahaman dalam hatinya bertambah, itu juga ilmu. Dan sebenarnya inti ilmu itu kepahaman yang dalam hati itu tadi. Hanya menghafal itu kelebihannya dia bisa menyalurkan lagi ke orang lain. Tapi untuk pemahaman itu ya mungkin bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi ya tidak apa-apa. Itu makna daripada manfaat daripada tadabbur. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 berkaitan dengan wara'. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Ini ayat ditujukan untuk para rasul. Wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah olehmu semua minat thayyibati, dari perkara-perkara yang thayyib. Perkara yang thayyib yang dimaksud adalah apa? Allazi huwal halalu, yakni perkara yang halal untuk dimakan, itu namanya thayyib. Wa'malu salihan, dan beramallah kamu dengan amal yang soleh. Inni, sesungguhnya aku Allah, bima ta'maluna alim. Bima terhadap ma, perkara apa saja, ta'maluna yang kamu semua melakukannya, alimun adalah maha mengetahui. Jadi kalau kita terjemahkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah olehmu semuanya daripada makanan yang baik, yakni halal. Wa'malu salihah, dan beramallah kamu semuanya dengan amal yang soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu perbuat adalah maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Nah, ingat tadi babnya bab wara'. Akan ketemu nanti wara' itu apa.
Sekarang kita baca penjelasan ulama. Qaddamal akla minat thayyibi. Qaddamal akla minat thayyibi, bermula didahulukannya perintah makan dengan makanan yang halal, yakni makan dengan makanan yang thayyib, allazi huwal halalu, yakni yang dimaksud thayyib di sini adalah halal, hukumnya dimakan. Alal amali sholihi, didahulukan perintah untuk makan yang halal sebelum perintah melaksanakan amal soleh. Ihtimaman bihi, sebagai bentuk perhatian daripadanya itu. Li'annal amala, karena sesungguhnya amal itu la yanfa'u, tiadalah sama sekali bermanfaat, wala yurfa'u, dan tiada sama sekali akan diangkat amalan tersebut, illa ma'aklil halali, kecuali yang ia makan adalah sesuatu yang halal. Fahuwa asasul ibadati wa ra'sul qurubati, maka bermula ia makanan yang halal itu adalah asasul ibadati, pondasinya ibadah, wa ra'sul qurubati, dan modal kesuksesan kedekatan kepada Allah. Fala yaqbalullahu syai'an, maka tiadalah menerima ia Allah Ta'ala syai'an, akan sesuatu, minat ta'ati, daripada bentuk ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh manusia, illa, kecuali, bil akli minat thayyibati, kecuali dengan makanan yang baik, yakni makanan yang halal itu. Jadi sesungguhnya Allah mendahulukan perintah makanan halal dulu sebelum Allah perintahkan untuk melakukan amal soleh. Karena amal soleh yang dilakukan tanpa didahului dengan memperhatikan makanan, dan makanan yang dipakai atau makanan yang dia makan bukan perkara halal, maka amalnya itu menjadi sesuatu yang tiada manfaat baginya dan tiada akan pernah terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan di sini qaddamal akla minat thayyibi allazi huwal halalu alal amali sholihi ihtimaman bihi, li'annal amala la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'a aklil halali. Didahulukan oleh Allah, memerintahkan pada para rasul untuk makan dulu dengan makanan yang halal. Maksudnya makan halal dulu, itu yang utama, sebelum ada datang kemudian lanjutannya perintah untuk amal soleh. Karena sebagai satu perhatian bahwa memperhatikan makanan harus lebih dahulu, karena jikalau makanan yang ia konsumsi tiada dari perkara yang halal, maka sama sekali tiada manfaat atas amal yang ia kerjakan itu. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Nabi, innallaha thayyibun, sesungguhnya bermula Allah adalah yang paling baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tiada menerima ia Allah kecuali yang baik juga. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin yang beriman, bima amara bihil mursalin, bima amara bihil mursalin, dengan perintah yang sama sebagaimana perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Mana perintah kepada para rasul? Ayat yang tadi kita baca. Sekarang pertama Allah perintahkan para rasul makan yang halal dulu baru amal soleh. Itu berlaku bagi para rasul. Ternyata selanjutnya apa Nabi sabdakan? Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang beriman satu perintah sebagaimana yang telah ia perintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Yang tadi surat Al-Mu'minun, ya, ayat 51 untuk para rasul. Sekarang ada perintah sama untuk umatnya, yakni orang beriman, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Faqala ta'ala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, perintahnya sama, perhatikan dengan perintah yang di atas tadi. Kulu, makanlah olehmu semuanya. Kepada siapa diperintah? Orang yang beriman. Min thayyibatin, daripada sesuatu yang thayyibati, sama dengan perintah yang diperintahkan pada para rasul. Diperintahkan, wahai orang-orang beriman, makanlah olehmu semuanya daripada makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib yang dimaksud adalah allazi huwal halalu, yakni sesuatu yang halal. Itu thayyib, itu maksudnya. Ma razaqnakum, daripada apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kamu semuanya daripada makanan yang halal, daripada apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu semuanya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Lalu kemudian dilanjutkan keterangan dalam hadis ini. Summa zakarar rajula, lalu kemudian disebutkan tentang seorang laki-laki, yutilus safari, yang telah melakukan safar yang jauh. Melakukan safar yang jauh, yakni safar perjalanan jauh. Asghasa aghbara, yang badannya kasar, sudah lusuh badannya, penuh dengan debu badannya. Yamuddu yadaihi ila samai, dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit sambil berdoa, ya Rob, ya Rob. Tetapi apa? Wa mat'amuhu haramun, dan sesungguhnya makanan yang ia makan haram. Wa mashrabuhu haramun, dan bermula minumannya pun adalah sesuatu yang haram juga. Wa malbasuhu haramun, dan bermula pakaian yang ia kenakan juga adalah haram. Wa ghuziya bil harami, dia pun nafkahnya adalah nafkah yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Jadi ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, akhrajahu Muslim fi sahihihi, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis daripada Abu Hurairah. Jadi di sini kita perhatikan kalimatnya. Di sini menyebutkan akan ciri-ciri orang yang semestinya doanya qabul, semestinya doanya makbul. Kenapa? Satu, doa makbul itu doanya orang musafir. Orang yang sedang melaksanakan musafir, perjalanan jauh yang melelahkan dirinya dalam bentuk perjalanan yang tidak maksiat, pada saat itu doa orang ini mustajab. Yang kedua, orang yang kasar pakaiannya menandakan kesederhanaannya. Dia tidak mengambil daripada sesuatu dalam bentuk kekayaan dunia. Terlihat pada tubuhnya syarat itu ada, penuh dengan debu, menandakan bahwa ia telah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan. Semestinya doanya dikabulkan. Kenapa? Sudah terpenuhi syarat secara zahir yang tampak pada mata bahwa dia orang yang semestinya dikabulkan doanya pada saat itu. Kemudian dia juga sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Diangkat tangannya sambil memanggil, ya Rob, ya Rob. Sedangkan dalam hadis Nabi, Allah itu malu jikalau ada seorang hambanya yang berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, malu bila Allah SWT membiarkan orang tersebut kembali dengan tangan kosong. Maknanya itu mesti akan Allah kabulkan. Tapi ternyata ada penghalang besar daripada doanya ini. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haramun, bermula makanan yang ia masukkan dalam perutnya haram. Makanan haram itu yang pertama bisa jadi haram jenisnya, memang sesuatu yang enggak boleh dimakan. Contohnya apa? Tikus. Ya? Sesuatu yang terlarang dimakan, zatnya haram dimakan, itu menjadi penghalang orang terkabul doanya. Yang kedua, bisa jadi makanannya itu halal, artinya yang dimakan ini kambing, halal kambing kan?
tapi jadi haram karena cara memperolehnya. Kambing bukan kambingnya, kambing tetangga, diambil disembelih. Kambingnya halal tapi tidak halal bagi dia. Kenapa? Dia nggak bisa mengambil hak orang lain. Artinya dengan prosesnya itu walhasil makanannya nggak halal lah, haram. Wa masrabuhu haramun, minumannya juga sama. Minumannya pun haram. Pertama, kemungkinannya haram dalam zatnya. Contohnya minum yang nggak boleh diminum apa? Khamar, ya kan? Yang memabukkan. Itu haram secara zatnya. Ya, bisa jadi itu yang diminum. Atau minumannya halal, seperti ini. Halal kan? Nah, halal ini. Bismillah. Thayyib ini ya. Nah, thayyib. Bisa jadi thayyib ini barangnya, minumannya kopi, teh. Tapi cara memperolehnya dengan cara mencuri. Maka dia jadi haram, bukan haknya walhasil. Minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya pun yang dipakai adalah haram. Kemungkinannya sama. Dia memakai pakaian dari jenis yang enggak boleh dipakai, yakni sesuatu yang hukumnya najis. Contohnya baju yang terbuat daripada kulit. Kulit dari apa? Dari A1 B2 gitu kan, umpama. Daripada jenisnya dia haram, enggak boleh dipakai oleh umat Islam. Atau kemungkinan kedua, bukan, bajunya terbuat daripada katun, daripada kapas, halal, tapi caranya bagaimana? Kapas orang diambil, nggak bisa lagi. Atau baju orang di jemuran digantung, wih bagus gitu kan, diambilnya, itunya jadi haram. Makanannya haram, minumannya haram, baju juga haram. Wa ghuziya bil haram, tambah parah lagi usahanya juga haram. Apa kerjaan usaha haram? Ya macam-macam, duduk di jalan-jalan yang sepi sambil bawa badi. Tiap orang lewat dicegat, dimintain duitnya, malak. Ya, ini usaha tuh. Itu haram juga. Atau yang lain itu contoh sekedar. Fa anna yustajabu lahu, maka dengan jalan apa Allah enggak hendak mengabulkan doanya? Artinya segala sesuatu yang haram itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Tadi menjadi penghalang bermanfaat dan terangkatnya amal. Sekarang menjadi penghalang daripada terkabulnya doa. Oleh sebab itu, wara' itu ini menjauhkan diri daripada yang haram dan menjauhkan diri daripada yang subhat. Itu namanya wara'. Wara' ini sifat orang beriman, yakni sifatnya para ulama. Para ulama yang kita baca biografi mereka di dalam berbagai kitab, contohnya ada kitab namanya Hilyatul Aulia, atau kitab-kitab yang lain yang menceritakan tentang orang-orang soleh mulai dari generasi sahabat sampai generasi selanjutnya. Ternyata sifat mulia mereka itu yang paling pertama mereka jaga adalah wara'. Mereka senantiasa menghindarkan diri daripada perkara yang haram dan juga perkara yang subhat. Kalau haram sudah terang haramnya. Subhat ini apa? Subhat ini yang remang-remang. Ya, remang-remang dia. Ada kemungkinan. Bisa jadi dia halal, bisa jadi haram. Artinya kita nggak bisa memastikan kehalalannya atau keharamannya. Itu subhat namanya. Nah, para ulama dan orang-orang beriman itu menghindari yang subhat ini. Nah, dua hal ini, menghindarkan diri dari yang haram dan yang subhat, itu namanya waro. Dan waro ini sangat penting. Bayangkan waro ini menjadi penentu bermanfaatnya amal dan juga terkabulnya doa. Betapa sangat disayangkan kalau orang itu tidak waro, karena dia sudah habis umur usianya dalam rangka ibadah pada Allah, ternyata ibadahnya tiada manfaat disebabkan dia tidak punya sifat waro ini. Waro ini kesenangan, lawannya hawa nafsu ini, luar biasa ini. Musuhnya hawa nafsu, waro itu. Enggak akan senang orang melakukan waro ini.
Yang senang yang sebaliknya, karena hawa nafsu menginginkan yang sebaliknya. Wara' selalu mencegah, jangan, lagi asik-asik ada pergi, jangan. Pengenlah ya, akan gitu. Hai enggak gitu kan. Nah, lantak aja katanya. Hajar katanya, hajar katanya. Itu hanya orang beriman ya. Memanglah yang diseru orang beriman ya, orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya kalau sudah beriman tuh orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan yakin akan hari akhir. Itu orang beriman. Dia beriman pada Allah, percaya yakin Allah ada dan Allah lah Tuhannya. Yang kedua, percaya pada Rasul, bahwa Rasul adalah utusannya Allah dan segala ucapan Rasul adalah benar. Yang ketiga, dia percaya pada hari akhir dan percaya akan hari pembalasan. Tiga ini modalnya. Kalau orang dah percaya pada Allah, dia taat pada Allah. Orang sudah percaya pada Rasulullah, dia cinta pada Nabi. Orang percaya pada hari akhirat, pasti dia menjaga dirinya supaya dia selamat nanti di akhirat yang abadi. Jadi orang beriman itu begitu. An Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala, berkata ia, lau sallaitum hatta takunu kal hanaya. Masya Allah. Wasamtum hatta takunu kal autari. Lau sallaitum, dan bermula seandainya kamu semuanya melaksanakan sholat, hatta takunu kal hanaya, sehingga menjadilah kamu seperti hanaya. Hanaya ini artinya apa ini? Hanaya itu haniyatun, jamak ya, jamak dari haniyah, artinya adalah busur panah. Busur panah pernah lihat? Pernah lihat busur panah? Apa kata Abdullah bin Umar? Seandainya kamu sholat yang sampai tubuhmu bungkuk seperti busur panah, saking banyaknya sholatnya, udah nggak bisa lurus lagi badannya, seperti busur panah ya, busur panah yang ditarik. Pernah lihat ya? Begitu banyak sholatnya sampai badannya udah nggak bisa lurus lagi. Wasamtum, dan seandainya kamu puasa, hatta takunu kal autari, sampai badanmu menjadi seperti tali jemuran. Tali jemuran, pernah lihat tali jemuran? Badan yang kokoh seperti sekarang ini jadi seperti tali, saking kurusnya. Kenapa? Karena banyaknya puasa. Artinya ini masuk surga lah ya kalau benar. Luar biasa ini orang. Lam yataqabbalillahu zalika. Ingat, tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa taala itu amal minkum, darimu, illa biwara'in hajizin, kecuali setelah kamu menyingkirkan penghalangnya. Apa penghalangnya itu? Ya makanan tadi itu. Penghalang nih amal banyak terangkat apa? Ya tadi makanan, harus bersih badan ya daripada makanan haram dan yang subhan. Ini serem ya kalau baca masalah bab warok nih, tapi masa enggak kita baca? Ini sangat apa namanya, membuat kita harus sangat hati-hati, namanya warok. Kemudian kita lanjutkan lagi. Qala Ibnu Asbatin, telah berkata Ibnu Asbat rahimahullahu taala, iza ta'abbada syabbu, apabila seorang pemuda melakukan ibadah, qala syaitanu, maka berkatalah syaitan li a'wanihi, kepada pembantu-pembantunya setan, unzuru, syaitan memerintahkan pada anak buahnya, unzuru, lihatlah oleh kamu semuanya, min aina mat'amuhu, dari mana dia memperoleh makanannya. Fa in kana mat'amuhu mat'ama su'in, maka jikalau mereka setan-setan dan anak buahnya menemukan sumber makanannya pemuda yang rajin ibadah tadi itu adalah makanan yang buruk, maknanya tidak halal, da'uhu, maka ajaklah ia, orang pemuda tadi itu, yat'abu wa yajtahidu faqad kafakum nafsahu,
Suruh dia supaya lebih rajin lagi ibadah itu, supaya habis masanya memang untuk ibadah. Artinya dia enggak punya kesempatan mengerjakan sesuatu yang lain, sehingga dia asik, sibuk menghabiskan usianya dalam hal ibadah. Kenapa kok mereka setan justru memotivasi begitu? Karena mereka sudah tahu sumber makanannya haram. Kenapa? Sebanyak apapun ibadahnya tiada memberi manfaat baginya. Ini pemuda itu orang yang belum menikah, sab namanya. Salah satu 7 golongan yang nanti di hari kiamat mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada perlindungan selain perlindungannya Allah. Selain daripada yang 6-nya, di antaranya imam yang adil dan lain-lain, ada satu disebut pemuda yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Maknanya pemuda yang soleh. Sudah dijamin, sudah ini. Karena namanya pemuda itu waktunya orang hura-hura. Tapi ada pemuda soleh, maka dia termasuk orang yang diikat akan mendapatkan jaminan keselamatan nanti di hari kiamat. Nah, setan gak maulah ada pemuda-pemuda begini. Maka diperintahkan pada anak buahnya, cari, coba sumber makanannya dari mana, sumber pemasukan dia dari mana. Begitu mereka temukan sumber makanan yang dia peroleh itu rezekinya dari yang haram, maka mereka biarkan dalam keadaan ibadahnya. Justru setan itu bukan menggoda supaya meninggalkan ibadahnya, bukan, tapi justru memberikan motivasi supaya terus menyibukkan diri dalam ibadah. Kenapa? Supaya dia terus-menerus sibuk dalam ibadah ini, sehingga dia enggak sempat nuntut ilmu, enggak sempat macam-macam, gitu kan? Dan mereka tahu bahwa ibadahnya enggak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena makanannya haram. Qala Ibnu Ruslan fi Zubad. Nah, ini para santri menghafalkan matan Zubad itu. Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa ta'atum mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Bermula ibadahnya orang yang makan makanan haram, laksana ia membangun bangunan di atas lautan. Kira-kira bisa nggak? Tadi makanan halal kan pondasinya ibadah tadi kan? Maka orang yang ibadahnya banyak luar biasa, tapi ia memakan makanan haram, seperti ia membangun rumahnya tadi itu di atas laut yang bergelombang. Ya silakannya siapa yang berani ngecor di atas laut itu. Mau berapa adukan semennya, cuing, sebanyak-banyaknya habislah dia itu. Masya Allah. Wa ta'atum mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Bermula ibadahnya orang yang makanannya tidak halal, seperti ia membangun bangunan di atas lautan yang bergelombang. Ini makanan. Ini nas Quran langsung. Jadi enggak cukup Allah hanya perintahkan pada Rasul lalu kita mengambil ibrah dari ayat yang ditujukan khusus pada Rasul. Enggak, Allah tujukan lagi ayat khusus untuk orang beriman. Yang untuk Rasul perintahnya sama. Oh, barangkali nanti supaya enggak salah tafsir. Nanti ada umat baca ayat ini, itu kan bagi para Rasul. Supaya tidak ada peluang untuk itu, Allah turunkan lagi satu ayat yang khusus dituju orang beriman. Perintahnya sama, ya, perintahnya sama. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ini. Semakin mengerikan ya, semakin lama kitabnya ini. Masya Allah. Tapi supaya kita selamat, karena Sufyanus Tsauri adalah Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Yaqulu, telah berkata ia Imam Sufyan Tsauri, man tasaddaqa, barang siapa ia yang bersedekah, min haramin, dari harta yang haram, au anfaqahu fi ta'atin, atau dia nafkahkan hartanya itu dalam suatu ketaatan. Contohnya dia bangunkan masjid, tapi untuk apa, dari mana uangnya? Hasil korupsi umpamanya itu, ya, hasil tipu-tipu, terus dia nafkahkan untuk ketaatan. Fahuwa kaman yutahhiru thawbahu bil bauli, sungguh ia seperti mencuci bajunya sendiri dengan air kencingnya.
Semakin banyak yang dia keluarkan, ya seperti itu. Segelas najis enggak itu? Air seni. Satu drum enggak jadi suci. Satu tower semakin tinggi lagi najisnya. Jadi semakin banyak dia keluarkan dari harta haram itu, semakin seperti ia mencuci pakaian daripada air seninya sendiri. Begitu disebutkan dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Kemudian selanjutnya, ruwiya marfu'an ila Rasulillah SAW, diriwayatkan hadis marfu' sampai kepada baginda Nabi. Apa kata Nabi? Manishtara sauban, barang siapa yang membeli sebuah baju, bi asyrati darahima, harganya seumpama 10 dirham, wa fiha, dan bermula di dalam yang 10 dirham itu, dirhamun, ada 1 dirham, min haramin, yang asalnya dari yang haram. Artinya enggak 100% halal, tapi tercampur dengan yang haram. Lam yataqabbalillahu lahu salatan, maka tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa taala salatnya, madama alaihi syai'um minhu, selama sedikit yang haram itu masih nempel padanya. Jadi pakaian seperti itu. Maka para ulama zaman dulu tuh, masya Allah, selektif. Kadang kita itu jadi sedih kalau mengingat-ingat guru-guru kita. Bagaimana kehati-hatian mereka itu dalam hal pakaian. Pakaian kita beli, pakaian yang kita pakai kita beli, ya berapa harganya? 100.000, 150.000. Bisa kita pastikan 150.000 ini halal, harus. Jangan sampai tercampur di dalam 150.000 ini ada 10.000-nya yang enggak halal. Kenapa? Dia akan menjadi penghalang diterimanya amal ibadah. Allah telah menegaskan, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Yang konsekuensi Allah maha baik itu, Allah juga tiada menerima kecuali yang baik. Mesti itu harus begitu. Kita harus memperhatikan ini dengan perkara yang luar biasa. Innal ladzi, sesungguhnya orang, yahujju bimalil harami, yang berhaji ia dengan menggunakan hartanya yang haram, la yaqbalullahu hajjahu, tiadalah menerima akan Allah Subhanahu wa taala terhadap hajinya itu. Fa iza labbaya inda ihramihi, maka apabila ia berkata labbaik Allah di dalam ucapan ihramnya itu, yaqulu lahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjawab dengan jawaban yang sebaliknya. Apa jawaban Allah? La labbaika wala sa'daika, tiada ada kamu berhaji dan tiada ada kamu mendapatkan kebahagiaan. Zaduka haram, apa yang kau pakai itu haram, perjalananmu haram, hajimu ghairu mabrur, hajimu tiadalah mabrur. Jadi begitu. Kita ibadah semuanya harus dengan yang halal, mulai dari yang kecil ibadahnya sampai pada yang besar, sampai pada rukun Islam yang paling akhir itu haji. Man istata'a ilaihi sabila, berangkat untuk menunaikan ibadah haji bagi yang istita'ah, orang yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah, itu pun harus dengan harta yang halal. Bila dengan harta haram enggak ada gunanya. Kan kalau orang tuh berihram kan dia bilang labbaik Allahumma hajjan, itu niat ihram tuh. Kemudian itu Allah menjawab, labbaik, selamat datang, diterima ihrammu, engkau akan menjadi haji mabrur, engkaulah orang yang telah melaksanakan perjalanan suci, engkaulah orang yang akan pulang dengan membawa predikat haji mabrur dan kebahagiaan kekal abadi menyertaimu. Itu kan yang didapatkan orang yang haji. Tapi ketika haji dengan yang haram, jawabannya sebaliknya, la labbaika, enggak ada kamu haji, la sa'daika, enggak akan ada kamu kebahagiaan, disebabkan oleh haram itu. Hajimu tidak mabrur. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Itulah sebabnya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara wara' ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Jadi kita cerita guru-guru kita dulu itu luar biasa. Sampai kepada kita bawa satu
butir terong itu nggak bisa masuk rumah kecuali telah diketahui itu terong siapa yang kasih. Kalau yang ngasih orangnya belum balik, disuruh pulang. Kalau yang ngasih orang tuanya, maka dia yakin bahwa itu memang hak orang tuanya dan dia berhak memberi. Tapi kalau yang ngasih itu anaknya, barangkali anaknya juga nggak diizinkan orang tuanya memberi, maka tidak diterima. Seperti itulah keadaan mereka dalam hal waro' itu. Nah, waro' inilah salah satu harapan besar yang bisa kita harapkan manfaatnya itu luar biasa. Walau ada orang anaknya nakal duluan, artinya apa maksud nakal duluan tuh? Tidak langsung taat. Tapi jikalau orang tuanya waro', makna waro' menjaga dirinya daripada memberi makanan yang haram ke dalam perut anaknya, maka yakinlah pada saatnya nanti anak itu akan menjadi orang soleh. Kenapa? Karena badannya bersih. Adapun sekarang masih nakal, namanya orang berproses. Ada orang itu taat lah dari kecil sudah taat, tapi nggak banyak. Ada yang nanti balik belum juga sholat. Masih banyak kita lihat ya, sholat bolong-bolong. Tapi begitu masuk usia 25 tahun sudah kelihatan ada perubahan. Terus sampai akhirnya dia betul-betul menjadi orang yang taat. Ini penyebabnya apa? Karena makanan yang dalam perutnya orang tuanya menjaganya daripada yang haram. Jadi nafkah yang kita berikan kepada orang tua kita atau pada istri anak kita ya, yang dalam tanggungan kita, itu wajib kita itu memastikan bahwa yang masuk ke dalam perutnya harus sesuatu yang halal. Kenapa? Supaya tidak menghalangi ibadahnya Allah angkat dan terima, dan supaya tidak menjadi sebab orangnya menjadi orang yang durhaka ya pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Nah inilah hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita pada malam hari ini hampir jam 9. Cukup kajian kita berkaitan dengan sifat wara' ini. Jadi menjaga diri daripada makanan yang haram dan subhat itu akan mendatangkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi kita renung-renungkan terus nih bagaimana ini siapa namanya waro' itu. Kalau kita baca manaqib para ulama, itu waro' ini yang nomor satunya. Kemudian kita baca lagi biografi terjemah para ulama, itu waro' luar biasa. Imam Nawawi itu orang yang puasa selama hidupnya. Masya Allah, Imam Nawawi yang kita baca kitabnya Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abror, yang kita baca kitabnya itu Fi Adabi Hamalatil Quran, kita baca kitab fikihnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab lil Imam Syirazi. Beliau itu Imam Nawawi yang sangat terkenal. Kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah. Beliau itu pergi mondok, belajar terus menerus. Tidurnya nggak pernah meletakkan punggungnya di tempat tidur. Kalau tidur tuh karena dia tertidur. Ketika orang mencari mana Nawawi, itu Nawawi. Nawawi enggak ada, itu cuma tumpukan buku. Ya kamu buka tumpukan buku itu, kamu kan temukan dia di dalamnya. Ini sudah dipagari dengan kertas, itu banyaknya kitabnya. Ya sudah tinggi dan selesai, dibuat lagi. Sudah jadi kamar itu kitab-kitab itu. Ya hanya tempat menulis. Kemudian saat tiba lelahnya maka dia tertidur. Itulah tidurnya. Nah terus bangun lagi. Setiap hari puasa didatangkan suatu ketika dikasih satu buah makanan. Nawawi, ada rezeki datang untukmu. Dia buat, ditanya, ini dari mana? Ini punya kamu? Iya punya saya. Betul ini punya? Iya. Enggak mau. Kenapa? Saya mengetahui itu banyak tanah wakaf. Saya khawatir ini tanaman yang tumbuh di atas tanah wakaf itu, sehingga saya bukan berhak untuknya. Dikembalikan. Satu butir buah waro' namanya, yang ia makan hanya yang diantar ibunya. Jadi kalau ibunya itu sudah dia perkirakan Nawawi sudah kehabisan bekal, dibawakan sendiri oleh ibunya makanan, inilah yang dimakan. Selebih daripada itu dia akan jaga. Kalau dia dengar, padahal ini kan kawannya juga sama-sama ulama yang bawa itu kan, memberikannya buah, nggak mungkin itu haram, orang sama-sama ulama besar. Saya khawatir jangan sampai
ini buah dari tanah wakaf, tumbuhnya tanaman di atas tanah wakaf, sehingga bukan saya berhak untuk makan, tuh enggak mau makan. Waro' Imam Nawawi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan hati mereka itu menembus langit. Jangan heran ketika mereka melihat malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Itu bukan 1, 2, 3 orang. Tapi para ulama terdahulu memang udah biasa seperti itu. Ya kalau kita cerita nanti dibilang halo. Lah halo bagaimana halo? Halo itu kalau kita yang ngomong iya, kalau kita mengalami begitu halo iya. Tapi kalau ulama dahulu siapa yang enggak percaya? Ini kuncinya di sini nih awalnya, makanan ya. Makanannya halal, Masya Allah. Jadi kita begitu. Nah, warok kita pokoknya jangan haram jelas, sudah kita tahu udah haram, kita lantak juga jangan ya. Walaupun enggak seperti mereka itu tadi. Kalau kita diantar buah ya udah makan aja. Diantar orang ke rumah kita ada buah-buahan, terima aja, alhamdulillah rezeki. Yang kita lihat dia bawa, ya itu cukup bagi kita. Enggak perlu kita tanyain jeruk dari mana. Iya kan? Akhirnya kita enggak makan kita. Jeruk dari pasar mana? Woi mau niru Imam Nawawi. Pasar Jatimulyo. Di toko yang mana? Udahlah katanya sini kalau nggak mau pulang lagi dia kan, nggak jadi makan jeruk kalau gitu. Nah kalau kita ini tahapan kita apa namanya itu man to man ya, 1 lawan 1 aja. Maksudnya yang bawa si A kita yakin ini orang percaya, ya udah kita terima aja, nggak usah kita tanya kamu dari mana. Nanti dia nyanyi lagi sana lagi. Nah walhasil kita berhati-hati. Kalau sudah jelas-jelas kita tahu haramnya ya jangan ya. Jangan sampai seperti itulah batas warok kita. Kalau untuk orang kita seperti zaman sekarang ini ya begitulah sudah cukup ya, insya Allah. Yang sudah jelas haramnya itu jangan diambil, apalagi berusaha untuk ngambil yang haram. Apalagi itu untuk kita makan. Nih lihat pertaruhannya amal ibadahnya, mulai dari sholatnya, mulai dari sedekahnya sampai kepada hajinya. Tidak ada manfaatnya jika tidak waro. Jadi mulai saat ini dan insya Allah memang kita sejak dahulu lah kita sudah waro. Artinya untuk yang haram-haram sudah enggak lah ya, sudah enggak lagi. Jadi hati-hati tempat kerja, sama-sama kerja kan kita ini, kita semua kerja kan? Ini kerja kan? Kerja ya, kerja semua ini, termasuk saya. Tiap hari itu ketemu ini, upload pula apa ini kah itu. Jangan main-main ya, jangan main-main dengan yang begini nih. Jangan nggak berhati-hati, betul takut dengan ini. Karena kita itu lelah ibadah itu ingin dapat ridho Allah, dan ridho Allah SWT itu berkaitan juga dengan perkara yang menyebabkan ibadah diterima nggak diterima, diangkat dan tidak diangkat, sudah jelas-jelas dikatakan ya perkara yang halal. Jadi makan yang halal saja, adapun yang haram jangan dicari ya, jangan diterima, jangan dikonsumsi demi menyelamatkan ibadah-ibadah kita. Demikian saja, cukup ya, kita baca kitab satu aja, insyaallah nanti lain waktu kita baca mafahim yajib antu sahah ini. Baik, terima kasih, saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.